Yesus sedang kerasukan Allah Bapa. Bangun mayat. Bisa Nah, karena itu ya, Bapa di dalam dia. Bapa di dalam dia. Baik. Saya ikuti, nggak apa-apa, saya ikuti. Nah, sekarang ketika Bapak membangkitkan orang mati, itu atas izin siapa, Bapak? Gak ada izin, langsung ngomong. Atas izin Paulus. Hehe. Paulus. Bapak buka Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Buka dulu, Pak. Rasul berapa? Kisah Para Rasul 19 nomor 11. 19 nomor 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat. Iya, Paulus kan berpunya mujizat juga. Kenapa emang? Gini, Pak. Pengertiannya, Pak ya, Pak. Oleh Paulus nih ya, oleh Paulus. Iya. Artinya dari Paulus nih ya, oleh Paulus Allah Bapa mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh siapa itu? Oleh Paulus. Iya, Paulus melakukan mujizat atas kuasa Allah. Oh, salah. Kalau nabi, saya bilang ya. Salah. Sebentar, Pak. Itu beda dengan Yesus. Kalau nabi, nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak. Nggak nanya itu. Ya, nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak. Yang saya tanyakan di sini, ketika Allah melakukan mujizat, itu oleh siapa? Ternyata oleh Paulus. Orang yang punya otoritas paling tinggi, sebenarnya Tuhan yang paling tinggi, itu ternyata Paulus. Bukan Roh Kudus, bukan Allah Bapa, bukan Yesus, tetapi Paulus. Baca di dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 11, oleh Paulus, ya, dengar ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi oleh Paulus itu, Pak, ya. Sudah ketemu, Pak, ya? Siapa Tuhan yang pantas disembah oleh Kristen? Ternyata itu adalah Paulus. Betul. Dari Paulus ke Bapa, lantas turun ke Yesus. Itu pengertian ayatnya, Pak. Jadi berhenti Bapak menuhankan Yesus, tuhankan Paulus itu, Pak. Yang dimana Paulus itu mempunyai mujizat yang sangat luar biasa. Dan berkat Paulus juga Allah Bapa, Yesus diberikan yang namanya mujizat. Begitu ya? Mantap. Terima kasih Bang Yoga. Bang Yoga, Giovanni, kopinya jadi melek lagi nih Dewa nih. Aduh. Coba kalau dikasih ini ya, apa? Air jeruk lah, air jeruk, jangan kopi, air jeruk. I love you, Hilang. Terima kasih. Ada yang lain? Lah, yang lain? Masa sih? Jangan. Kenapa yang lain? Yang 1.200 orang ini kasih. Ya, kenapa yang lain, Pak? Saya masih di sini, Pak. Udah selesai. Saya masih di sini. Iya, betul, udah selesai. Lagi nggak yang lain? Ya, udah selesai, Pak. Jadi, alhamdulillah ya. Ternyata di sini yang paling punya otoritas paling tinggi itu adalah Paulus. Ketika Yesus melakukan mujizat, yang konon kata Yesus melakukan mujizat, itu Bapa ada dalam diri Yesus. Allah Bapa ada dalam diri Yesus. Ternyata mereka semua mendapatkan izin dari siapa? Dari Paulus. Selesai. Baik. Ada ayatnya, tidak ada ayatnya itu. Lah, tadi saya sudah tunjukkan ayatnya. Oleh Bapak. Paulus itu maksudnya melalui Paulus Allah menyatakan kuasanya. Nah, salah. Bapak salah lagi. Jangan mempelintir-pelintir ayat. Nah, boleh ya Pak ya? Nah, bahasa Inggrisnya coba baca. Bahasa Inggris. Coba baca bahasa Inggrisnya. Yesus tidak pernah diturunkan di Manchester, Pak. Bahasa Yunani. Bapak bisa bahasa Yunani? Saya tanya, bisa baca bahasa Yunani? Tidak. Ya, Anda lah yang baca. Lah, saya nggak bisa baca bahasa Yunani. Yang Kristennya Anda, kita yang disuruh baca. Jadi, Anda salah tafsir. Kalimat oleh Paulus itu artinya through Paulus atau melalui Paulus Allah menyatakan kesusahan dan mujizat. Oh, enggak ada menyatakan, Pak. Jangan nambah-nambah ayat. Nah, boleh.
Ya, baca lagi yang benar. Ya, oleh Paulus Ayatnya artinya mengatakan apa? tidak seperti itu. Oleh Paulus artinya apa? Nah, begini Pak. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Iya. Jadi, Allah melakukan mujizat ini oleh siapa? Oleh Paulus. Bukan melalui Paulus, artinya Nggak ada kata-kata kayak gitu. Coba versi lain dari Alkitab Indonesia atau versi bahasa Inggris. Versi lain. Coba Bapak mau versi yang mana? Mau versi yang mana? Sederhanakan aja Bang Dewa biar dia paham. Ya, coba terserah Anda lah. Yang ini padahal sama boleh. Ayatnya itu jelas di sini ya. Dia ketika dia ini terdesak dengan terjemahan bahasa Indonesia, dia mau mencoba ngambil di terjemahan bahasa Inggris. Ya. Cuma sayangnya Yesus Kristus itu diutus di Bani Israel, bukan di Manchester, Pak. Ketika nanti terdesak di Inggris, nanti Bapak mau masuk ke Cina. Ketika nanti terdesak di Cina, masuk ke Jepang. Ya, sampai pas. Terjemahan bahasa Inggris, Pak, maksudnya Pak, bukan Manchester. Ustadz Madu, Assalamualaikum Ustadz Madu. Coba deh. Yesus itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dulu kan aku Bang ya. 200. Baik. Ketika Bapak mengatakan, coba versi bahasa Yunani-nya. Saya tanya ke Bapak bisa nggak bahasa Yunani? Bapak tidak bisa, ya kan? Bapak nanya ke saya bisa tidak? Saya juga tidak bisa. Terus versi bahasa apa yang mau kita bahas? Versi bahasa Inggris. Lah, versi bahasa Inggris kita di sini orang Indonesia, Pak. Kita di sini orang Indonesia. Jadi gunakan bahasa Indonesia. Coba terjemahan lama. Bapak kalau mau. Saya bacakan versi Yunaninya ya. Bahasa Yunaninya saya bacakan boleh nggak? Boleh. Yunani. Sugiono, kakek Sugiono boleh nggak? Iya, punya Bible Hub nggak? Terjemahan kata per kata. Punya Bible Hub, terus Bible Hub, udah. Bible Pret ada di saya komplit. Bible Hubnya tunjukin di layar. Ganti tuh, Mahadewa tuh. Yes, ganti masih di sini Pak. Biar di layar, ganti posisi. Ya udah, saya bacain bahasa Yunaninya ya, saya bacain ya. Kusi Paulus Allah dibere oleh-olehnya eta mujizat. Tah mujizat eta teh nyaeta ciptaan si Paulus. Iya karangan dongeng si Paulus. Anu gabrul gitu Pak. Next question udah dijawab ya. Anda mau terima apa enggak terserah Anda. Baik, saya pun sudah mengingatkan. Bapak mau nerima atau tidak terserah Bapak itu juga ya. Iya, saya udah menjawab yang penting. Baru yang penting saya juga mencerdaskan ke yang di bawah. Ini gantian ya, nggak apa-apa, ayo sampai pagi, ayo nggak apa-apa mas saya sampai pagi. Iya, baik, siap. Berarti tadi kita udah beres, kita masuk ke dalam tema yang baru. Nah di sini tolong Bapak baca Yohanes 12 nomor 28. Yo, baca tema deh, baru ya. Udah susah mata saya lihat, baca deh. Baik, di dalam Yohanes 12 nomor 28 ini terjemahan baru ya. Bapak muliakanlah namamu. Ini ya, dalam versi terjemahan baru. Bapak muliakanlah. TB2 apa TB? TB. Oh, itu lama masih. Oh, berarti salah ini Pak? Salah? Bukan, baca aja, baca. Ya ini saya baca Pak. Ya baca. Bapak muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ini dalam TB Perjanjian Baru. Iya. Bapak muliakanlah namamu. Nah sekarang ketika kita baca di dalam TL terjemahan lama Pak, ya Bapak permuliakanlah namaku. Ini adamu, adaku. Iya. Kenapa? Pertanyaan saya, mu apaku yang benar? Sebagai anak dia berkomunikasi dengan Bapak. Saya nggak nanya itu Pak. Nyambung dong pertanyaannya Pak. Anda nanya siapa kan? Bukan. Yang saya tanya di sini Pak. Di dalam terjemahan baru, Bapak muliakanlah namamu. Ingat ya? Muliakanlah namamu. Betul. Di dalam terjemahan lama, ya Bapak permuliakanlah namaku. Adamu, adaku. Ya. Yang benar yang mana Pak? Nah, itu bisa dilihat di Inggris. Itu bisa dilihat di bahasa Inggris ya.
Oh, bahasa Inggris. Buka bahasa Inggrisnya, Pak. Buka. Makanya Mau saya bacain lagi bahasa Yunani? bahasa Inggris saja, bahasa Inggris. Kalau tapi saya lebih prefer yang TB2, TB1. Oh, berarti ini salah, Pak. Itu Ini salah. Ya mungkin Nah, Alkitab itu kan bisa aja dikoreksi untuk supaya bisa lebih dekat ke bahasa aslinya. Oh, gitu. Antara mu dengan ku itu bertentangan nggak itu, Pak? Kira-kira? Itu ayat mana sih yang mu dan ku itu ayat mana? Terjemahan Yohanes 12 nomor 28. Yohanes 12 nomor. Ya, saya bacain lagi dalam versi bahasa Yunani ya. Arisia goblok deh ngontohol jadi jelema teh. Sorry. Bapak muliakanlah namamu, yang benar muliakan namamu. Udah, namamu yang benar. Baik, dalam terjemahan lama, ya Bapak permuliakanlah namaku. Jadi yang benar namamu di sini ya. Ini kan udah direvisi, yang ngikutin yang baru lah. Oh, ngikutin yang baru. Udah selesai. Sementara Pak, di dalam Ibraninya itu ku, Pak. Gimana tuh, Pak? Coba baca Ibraninya. Lah saya nggak bisa open cam. Ya, jangan begitu. Di dalam bahasa Ibraninya, di situ dijelaskan ku. Sementara Bapak mengaku kalau itu mu. Kok bahasa Ibrani itu Kisah Para Rasul itu bahasa Yunani, Pak. Geblek banget sih. Bukan Ibrani. Aduh. Lah, lu lagi tablo lu mah. Udah tahu bahasa Yunani lu teh. Kenapa lu terjemahin bahasa Indonesia? Gimana sih lu teh? Itu bukan bahasa Ibrani original teksnya, tapi bahasa Yunani. Saya nggak bilang teks original. Yang saya tanyakan di sini, dalam bahasa Ibraninya itu ku. Paham tidak? Iya, di mana? Mana ayatnya? Tunjukin. Buka sekarang sama Bapak Ibraninya. Itu di dalam Yohanes 12 nomor 28. Dibuka dong. Buka. Nah, mau gimana saya buka? Saya kan ngasih petunjuk ke Bapak. Ya, apalagi saya. Nah, ya sudah kalau begitu. Jadi, dalam Ibraninya itu adalah ku, sementara di dalam Yohanes 12 nomor datanya 28 itu mu. Tunjukin datanya. Kalau enggak bullshit. Ya, kalau bullshit ini berarti TL bullshit atau Pak? TL. Iya, yang Yo bilang bahasa TL itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani. Aduh, goblok. Nah, kalau TB bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia juga, tapi goblok dasar. Bahasa Ibrani. Ya, jadi di sini ya, silakan yang ini sih untuk mencerdaskan yang di bawah saja ya. Di dalam Yohanes 12 nomor 28, di dalam terjemahan lama ya, kita buka terjemahan lamanya dulu. Ya Bapak, permuliakanlah namaku. Ini terjemahan lama ya. Tiba-tiba diganti direvisi dalam terjemahan baru. Bapak, muliakanlah namamu. Antara mu dengan ku itu adalah memiliki makna yang berbeda. Ya kan? Ku itu untuk diri sendiri, mu itu untuk orang lain. Iya, datanya yang pertama. Mana? Yang kedua, data. Buka tuh sama Bapak. Iya, saya kan nggak bisa. Mengalihkan dulu nih. Tadi berapa? Ya, Yohanes 12 nomor 28. Berapa? Yohanes 12 nomor 28. Yohanes 12 nomor 28. Terjemahan lama ya. Terjemahan baru. Bapak, terjemahan baru. Baru terjemahan ada lama. Saya. Baik, silakan. Ayat 12 ayat 28. Kalau TB terjemahan baru, Bapak muliakanlah namamu. Sekarang kalau TL namaku itu, kalau Anda nggak bisa buka datanya, saya akan coba. Tapi mungkin hilang sebentar. Ya udah hilang aja, nggak apa-apa. Hilang sebentar nggak apa-apa. Silakan buka. Hilang selamanya juga nggak apa-apa. Hilang mau pergi ke rumah Bapak juga nggak masalah kok. Ya. Kami di sini sasaran kami berdiskusi itu mencerdaskan yang di bawah. Bayangkan ya, di dalam Yohanes 12 nomor 28, di sini bertentangan dengan antara TB dengan TL bertentangan. Bapak, muliakanlah namamu. Di dalam terjemahan lama, Bapak, permuliakanlah namaku. Nah, dia mengatakan katanya, yang benar itu yang mu. Sementara di dalam Ibraninya itu ku. Pusing pala gue ini. Bodrek.
Loh, kemana itu kakek Sugiono? Oke. Makasih banyak. Oke, di perjanjian lama betul. Betul namaku. Terjemahan baru. Tapi perjanjian baru namamu. Saya pilih yang benar. Terjemahannya adalah yang Terjemahanmu. terjemahan baru. Ya, saya mau lihat bahasa Inggris sebentar. Nah, lihat bahasa Inggris sana. Setelah bahasa Inggris masuk ke Ibrani. Masuk ke Ibrani. Kasih bahasa Sunda, Kang. Orang udah serius Yunani sih Sundain. Ya bener lu, Kang. Ngadepin orang dongo. Kang Dito, assalamualaikum. Kang Dito diam-diam baik, menang-menang baik, Kang Dito. Ini sudah ajan lu di sini. Dewa bukannya mau kabur, ya. Sini sudah ajan. Iya, gantian aja. Dewa izin 10 menit, 15 menit, ya. Bani. Udah bubar aja lah. Silakan yang lain. Enggak, biarin. Enggak, kalau gue sih siap mau sampai kiamat juga. Gue ayo diskusi sama dia. Ya, gue mencerdaskan yang di bawah. Bukannya dia mau bego selamanya nggak apa-apa. Kalau istirahat dulu. Baik, kalau mau istirahat silakan Bapak istirahat ya. Bapak sudah pakai kacamata. 1.200 orang masih ada di sini. Lah, ini gue lawan dari tadi ini. Baik, gue teruskan, nggak apa-apa. Baru 10 pertanyaan. Baik, jadi yang benar yang mana ini Pak? Mu apa ku? Yang perjanjian baru di TB. Baik, TB, mu. Sekarang Bapak buka Ibrani ya Pak? Gak bisa saya kalau Ibrani. Oh, nggak bisa. Ibrani itu ku. Nah, Bapak baca Yunaninya sekarang. Nggak ada di sini softwarenya. Nggak ada. Baik. Yang benar itu ku. Jadi yang benar yang mana ini? Yunaninya ku, Ibraninya ku. Sementara Bang Leo, subuh dulu Bang Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang Bang benar adalah mau terjemahan apapun yang Anda pakai, yang paling update adalah selesai. Yang lain baik, selesai. Di dalam Yunaninya itu ku. Jadi yang benar itu ku teks aslinya atau di dalam Yunaninya terjemahannya? Tunjukin datanya. Itu Aku kan juga subuh ini. Itu kan saya udah kasih petunjuk Pak. Kalau nggak bisa sudah subuh belum Bang Gores? Sudah subuhan belum? Sama juga bohong. Lah, justru yang kitab suci ini yang sama juga bohong Pak. Saya Bang Dewa subuh dulu, Bang Dewa subuh dulu. Ntar lanjut lagi habis subuh sholat. Baik. Dewa izin ya. Silakan Bang Gores. Kerjain aja Bang Gores. Ya. Subuh dulu Bang Dewa. Ntar lanjut lagi. Siapa yang udah subuh siapa ini? Siapa lagi yang udah subuhan? Kang Dito udah belum? Kang Dito, Kang Alip monitor. Iya. Masa 1.200 orang nggak bisa lawan satu? Bukan nggak bisa lawan Pak, tapi kita nanti ikut jadi gila. Ayo yang lain. Res. Jadi gitu ya Pak Sardiono ya. Jadi ada Bapak di dalam diri Yesus ya. Roh Allah, itu Bapa, itu YHWH, itu iman Kristiani yang benar. Yang disebut Tritunggal itu, ya sebetulnya yang saya pahami adalah Bapa, Anak, Roh Kudus itu memiliki satu roh yang sama. Mungkin beda sama Kristen lain. Satu roh yang sama berarti roh ini bisa ada di bumi, bisa ada di surga gitu ya? Dia bisa ada di bumi, di dalam Yesus, bisa ada di surga, di alam goib, di Amerika, di Arab, bisa. Apa fungsi Bapa di dalam diri Yesus? Fungsinya apa? Bapa
Bukan maksud saya Bapak ya. Firman itu kan telah menjadi manusia. Saya nggak nanya firman. Kamu itu susah sih ditanya. Iya, Bapak dalam Yesus. Iya. Kamu nggak dengar bahasa Indonesianya? Manusia. Udah. Apa? Dengerin makanya. Apa fungsi Bapa yang Maha Kuasa itu di dalam diri Yesus? Fungsinya apa? Tujuannya. Bukan tujuannya, fungsinya. Fungsinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Oke, baik. Dengan menjadi penebus. Udah cukup, udah dijawab. Iya. Apakah Bapa di dalam diri Yesus itu Maha tahu atau tidak? Maha tahu, dia tahu Petrus mau mengkhianati. Baik, Maha tahu, udah cukup. Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Yang bilang siapa? Yesus. Dia bilang anak dan malaikat yang nggak tahu. Ya. Anak Maria sebagai anak Daud, dia anak Allah, dia nggak tahu. Iya. Kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Sedangkan ada Bapa di dalam dirinya tahu. Bapa yang ada di dalam Yesus tahu. Kenapa Yesus nggak? Jadi Yesus tidak tahu. Di dalam diri Yesus tahu. Gimana ini? Kok kontradiksi, Pak? Gini. Bingung. Yesus hanya bilang di dalam bingung bahwa malaikat nggak tahu, clear kan? Anak nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi ya cukup dulu, jangan panjang-panjang. Udah selesai. Dengerin dulu. Yes, gantian. Iya. Yesus, dengerin. Yesus tidak tahu hari kiamat. Siapa? Di dalam dengerin, belum selesai kok. Ayatnya Yesus tidak tahu hari kiamat. Anak tidak tahu kiamat. Anak itu siapa? Anak yang tidak tahu kiamat adalah Yesus, tapi Bapa dalam Yesus tahu. Iya makanya gue bilang Yesus tidak tahu hari kiamat. Iya, sebagai manusia. Tapi di dalam diri Yesus ada yang Maha tahu. Artinya bertentangan antara fisik dengan roh, betul? Lah, dui natur Yesus itu jangan dipertentangkan. Loh, saya ulang, kamu ini ikut, jadi kalau ikuti kamu ini, ikuti gila kita ini. Bisa haus, itu natur insaninya. Ya makanya dengarkan dulu orang bicara. Menghentikan badai, itu natur ilahinya. Natur ilahi, natur insani. Saya nggak berbicara badai, satu-satu dulu. Kalau bicara itu dengarkan orang dulu bicara, supaya Anda ngerti gitu loh. Saya jawab, Anda potong. Saya belum mempersilahkan Anda menjawab. Saya belum selesai. Bisa setengah menit supaya Anda clear. Dengerin dulu lah, saya bicara dulu. Habis ini Anda bicara. Biarlah netizen yang menilai Anda nyambung atau gila gitu loh. Situ Anda diam. Dengerin dulu. Ya silakan. Ya, Yesus sebagai anak tidak tahu hari kiamat. Itu tertulis jelas. Ya. Malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Ya. Saya tanya kepada Anda, Bapak di dalam diri Yesus tahu hari kiamat nggak? Di ayat itu bilang tahu Bapak. Tahu, udah cukup itu doang. Enggak usah ada penjelasan. Jangan memberi penjelasan kalau nggak diminta memberi penjelasan. Udah belum? Jadi Bapak tahu hari kiamat, Yesus tidak tahu. Sedangkan ada Bapak di dalam diri Yesus. Udah belum? Pertanyaannya adalah, kenapa terjadi kontradiksi antara fisik dan roh? Silakan jawab. Penjelasannya Anda diam ya. Yesus datang ke dalam dunia ya dengan natur insani dan natur ilahi yang tidak boleh dipertentangkan satu sama lain. Kalau tadi Anda bilang Bapa, di ayat itu dibilang cuma Bapa yang tahu hari kiamat. Artinya apa? Bapa di dalam Yesus itu tahu hari kiamat. Bukan berarti Yesus itu tidak tahu. Pengertiannya begitu. Orang Yesus yang ngomong kok dia tidak tahu. Kamu ini belon sekali kau ini. Yesus kan ngomongnya anak, bukan ngomong Yesus. Anak itu siapa? Anak Maria, anak Daud, anaknya Yusuf. Siapa namanya? Bukan, namanya Yesus. Iya, Yesus nggak tahu dong kalau gitu. Ya, kau ini gobloknya nggak ketulungan loh. Natur insaninya nggak tahu. Iya, Yesus.
Yesus itu nggak tahu hari kiamat. Yesus sendiri yang ngomong. Anak yang bernama Yesus tidak tahu. Iya, benar-benar kamu ini. Yesus itu anaknya Maria ini tidak tahu hari kiamat. Tapi di dalam diri Yesus ada Bapa yang tahu hari kiamat. Artinya Yesus ini kontradiksi dengan rohnya sendiri. Lah, Paham nggak sih kamu ini? tanda-tanda kiamat aja Yesus tahu kok disebutin di Alkitab. Saya nggak ngomong tanda-tanda hari kiamat. Sekarang saya bilang sama Anda, Bapak selamanya, kecuali saat dia mati ya, Bapak selamanya ada di dalam Yesus di sorga, di bumi, kecuali pada saat dia mati. Udah, Bapak kan Sekarang udah cukup kamu muter-muter terus. Lanjut kedua ya, dengerin dulu. Udah cukup itu. Kamu mengeles sampai kapanpun. ada. Diam dulu. Lagi ya. Ya, yang lain ya. Lagi dulu, terusin dulu. Ya, pertanyaan lain. Waktu Yesus dikubur itu 3 hari 3 malam. Apakah Bapa ada di dalam diri Yesus? Roh Mulai ngaco nih. Yesus adalah keluarnya roh Allah atau Bapa. Saya nggak nanya itu. Kamu kok nggak ngerti bahasa Indonesia? Dengerin makanya amati dulu. Ada introduction yang nerangin, masa satu kalimat doang. Makanya dengar ke orang bicara baru lu jawab. Iya, pertanyaanmu apa? Ya, makanya dengerin. Iya, Yesus itu pernah dikubur, pernah menjadi mayat 3 hari 3 malam. betul. Pertanyaannya, waktu Yesus menjadi mayat dikubur 3 hari 3 malam, apakah ada Bapa di dalam diri mayat? A, ada, B, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, kemanakah Bapak waktu meninggalkan mayat? Meninggalkan jasad Yesus supaya Yesus bisa mati. Baik. Kemana perginya Bapak itu? Roh Yesus pergi menginjili orang-orang yang mati di zamannya Nuh untuk menginjili. Jadi Bapak itu menjadi roh menginjili orang mati. Ke alam maut namanya, alam maut. Iya, roh Bapak kan yang keluar, Pak. Roh Yesus atau Bapak, ya betul. Roh Bapak lah yang keluar. Roh Bapak sama roh Yesus sama, dari tadi saya bilang apa? Iya, roh Bapak aja udah. Roh Bapak. Terus Ya, jadi yang maha kuasa ini, roh Bapak ini keluar supaya Yesus jadi mayat, betul? betul. Betul. Pertanyaannya, siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Iya, Bapak sendiri. Itu Bapak sendiri. apa itu? Di mana tertulis Bapak menginginkan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Di mana tertulis? Ada 4 ayat pemberitahuan tentang penderitaan. Di mana tertulis bukan penderitaan? Di mana tertulis Bapak mengatakan ya bahwa Yesus nanti mati terkutuk di tiang salib? Di mana? Ada kalau nggak salah di Yohanes, tapi Nggak ada. ayatnya ada 4. Jangan ngaco. Ayatnya 4. Kan Bapak udah memberikan peraturan, memberikan perintah, ultimatum bahwa dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Iya, ya itu perintah Bapak bisa macam-macam, bisa membunuh, bisa enggak. Oke, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah menurut perintah Bapak? Iya, kenapa tidak? Kalau Oh boleh. Di mana? Di mana ada perintahnya Bapak boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Di mana? saya nyari dulu ayatnya. Cari sampai 6 hari. Ya, kan saya pakai buku manual ini. Ya, carilah. Kan kuprak-koprek. Ya, oprek-oprek aja. Di mana ada perintah Bapak boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Petrus dibilang iblis di ayat berapa itu ya? Res, kamu udah sholat, Res? Res? Ya, udah gantian. Siap. Woi, Sardion. Jadi Sardion ini Kristen ya? Bukan Sardion, Sugiono. Dia Kristen progresif ya, Res? Progresif. Oh, dia Kristen progresif. Ya. Itu gimana awalnya kok bisa sampai Kristen progresif gitu? Ya, Karena saya ditolak
Katolik ditolak, Protestan ditolak, semua denominasi, karena saya mengajarkan bahwa Roh Allah, itu Bapa, itu Roh Kudus, Roh Yesus sama. Saya punya ayatnya. Memang kalau Katolik sama Protestan beda ya? Roh ini beda, roh itu beda gitu? Katolik itu beda dengan Protestan. Enggak, rohnya maksudnya. Roh apa? Kan katanya kalau Sardion rohnya sama, kalau Katolik sama Protestan rohnya beda gitu. Bukan roh Katolik dan roh Protestan, ajaran yang beda, dogmanya beda. Emang kalau rohnya beda, apa ngaruhnya sama rohnya sama? Gak ada urusan roh, ajaran saya bilang. Ya, kalau Sardion ngajarinnya apa? Ya, roh Yesus itu adalah roh Allah, adalah Roh Kudus. Kenapa Katolik sama Protestan menolak? Kalau Katolik dan Protestan itu Tritunggal Tertullianus yang menyatakan anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan anak. Kalau rohnya sama nggak? Semua. Kalau rohnya sama nggak? Ya kan ada ayat. Iya nggak, kalau mereka Katolik sama Protestan rohnya roh Bapa, roh Allah, Roh Kudus itu sama nggak? Saya tanya, mereka nggak jawab, nggak berani jawab. Rohnya sama, rohnya beda. Kalau beda emang gimana bedanya? Kalau sama emang gimana samanya? Kenapa? Dia kan Allah itu Esa. Jadi Tritunggal itu ya, itu merefer ke Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke, semua Kristen setuju. Nah, kalau Sardion? Tapi tunggalnya di mana saya tanya? Mereka bilang Allahnya tunggal. Iya, apanya yang tunggal saya tanya? Mereka hakikatnya saya bilang hakikat itu bahasa aslinya substans. Tertullianus bilang res personae una substantia. Jadi satu substansi, bahan dasar pembentuk. Jadi apa substansi apa yang sama dari Bapa, Anak, Roh Kudus? Nggak bisa jawab. Ya substansi sama, ya substansinya yang sama. Contoh misalnya kayak gini, kayak misalnya ada es teh manis, ada air got sama belerang. Nah, sama-sama benda cair. Nah itu, jadi hakikatnya benda cair. Tapi kan beda-beda gitu loh. Ya terus, gunanya apa? Ya satu itu tetap. Loh, satu itu pengertiannya bukan begitu, makanya banyak orang Kristen terjebak pahaman keesaan atau kesatuan Allah. Banyak yang berarti kalau Sardion ini bukan Tritunggal, Sardion ini Trimodal kalau gitu. Larinya ketiga Allah itu, kalau nggak hati-hati ya. Kalau oneness itu larinya Bapa sama dengan anak, padahal Bapa bisa dibedakan dengan anak. Nah kalau Sardion apa gimana? Tri apa kalau Sardion? Ya Tritunggal saya pengertiannya itu tunggalnya satu roh, bukan satu hakikat. Roh ini apa sebenarnya? Jatuhnya apa roh ini? Oh itu tidak bisa dilihat, itu sumber dari kehidupan sesuatu yang hidup punya roh. Kalau enggak itu mayat. Oke. Jadi roh itu sumber ya? Ya. Oke. Nah si roh ini namanya siapa? Ya nggak ada. Nggak ada namanya. Allah aja sebutnya roh Allah atau roh Yahweh. Nah apa bedanya Allah sama roh kalau gitu? Kalau roh sumber, kalau Allah apa? Kalau roh bisa berkonotasi roh manusia yang artinya ciptaan, bisa berkonotasi Allah yang artinya pencipta. Jadi roh ini apa sebenarnya kalau Sardion bilang? Roh ini apa, jenis gitu kan, atau apa satuan? Apa itu roh? Iya, roh itu kan tidak bisa dilihat. Iya ngerti, tidak bisa dilihat. Energi juga nggak bisa dilihat gitu. Cuma kan orang-orang tahu energi itu adalah titik sumber bergerak, titik sumber suatu objek bergerak, itu namanya energi. Nah kalau roh ini apa? Bergerak, hidup, sumber suatu objek hidup. Sumber suatu objek hidup. Oh berarti dia bukan ini ya, bukan Tuhan ya, tapi dia cuma mirip energi ya. Bukan benda mati, tapi punya perasaan.
Kalau punya perasaan artinya roh ini apa? Pencipta. Roh Allah itu pencipta, roh manusia ciptaan. Kalau Islam, roh itu sama dengan roh Allah sama dengan roh ciptaan Allah. Ada dalam tanda kurung ciptaan. Iya. Ya. Ya, nah kalau gitu ada roh manusia ini diciptakan roh Allah gitu. Iya. Jadi roh menciptakan roh. Iya. Bedanya apa tuh? Iya, roh Allah ciptaan, roh manusia, roh Allah pencipta, roh Allah, roh manusia cipta. Iya, itu kan kesimpulannya. Nah, terus gimana cara kita ngebedainnya? Ya harus Anda alami siapa roh Allah itu. Nah, kalau roh manusia udah mengalami belum? Ya, iya kita kan percaya ada roh dalam tubuh kita. Kalau roh kita keluar dari kita, maka kita disebut mayat, meninggal. Nah, rohnya mati nggak rohnya? Roh manusia mati nggak? Roh manusia dalam Kristiani tidak pernah mati. Oh, kalau gitu sama kayak roh Allah ya? Ya, roh Allah itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 itu disebut roh Allah sudah ada. Jadi sebelum dunia diciptakan sudah ada, artinya bukan ciptaan. Nah, kalau roh manusia diciptakan oleh Allah atau kapan? Allah. Hari apa? Kan ada 6 hari tuh penciptaan. Hari apa diciptakan roh Allah? Nah, apa pokoknya manusia diciptakan oleh WH itu aja. Oh, cuma taunya segitu ya. Nah, terus kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu kan ada roh takut akan Tuhan, ada roh najis, ada roh dusta gitu. Itu apa bedanya sama roh Allah? Kalau yang konotasi negatif ya roh setan, roh iblis, roh jahat, terserah lah ya. Coba dicek 1 Samuel 19 nomor 9 deh. Waduh, saya nggak lagi. Ini gua bacain ya. Iya. Jadi di 1 Samuel 19 nomor 9 ada tertulis begini. Bang Deo. Lah, turun. Kapan turunnya Bang Dewe? Nah, jadi gini, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Nah, ini roh jahat yang daripada Tuhan ini apa bedanya sama Roh Kudus? Ayat berapa tadi itu? 1 Samuel 19 nomor 9. Coba dibaca deh. Sama dilihat original teksnya ya. Itu yang daripada itu Takia Korintus itu nggak ada dalam bahasa aslinya. Ya. Jadi menurut Anda di ayat 9 itu ya itu terjadi pada Saul ya. Iya. Ketika ia di rumahnya, ya kan? Iya. Terus kenapa? Salahnya apa? Enggak, yang gua tanyakan bedanya apa sama roh Allah dan Roh Kudus gitu. Bedanya apa ini? Di ayat itu roh jahat itu artinya ada roh iblis lah gitu. Ini iblis bukan Tuhan ini, serius? Iya, itu diizinkan oleh Tuhan. Oh gitu? Oh alah, coba ya. Maksudnya diizinkan oleh Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah cobai kita, Tuhan. Nggak pernah. Tuhan nggak pernah mencobai kita? Iya. Oh gitu. Coba kita lihat di sini. Kalau di Kejadian 1 nomor 2 itu roh Tuhan itu. Iya. Belum ada sebelum dunia dijadi. Oh gitu. Coba kita lihat ya. Jadi Kejadian 1-2 sama 1 sama 9. Sering ini nggak? Sering ngulik-ngulik ini nggak? Bahasa asli kitab suci? Dulu sering. Dulu sering. Berarti masih ada sisa-sisanya lah ya? Dulu waktu saya sering debat sama muslim. Sekarang udah jarang. Oh. Kenapa lebih seneng ini internal? Saya debat internal aja, suka sama Yahudi. Sama Yahudi? Ya nantilah ketemu sama Bang Willy ya? Ya boleh.
Nah ini di Bible Hub bisa dilihat ini gen itu Genesis kejadian 1-2 ya. Wahaares hayatah tohu wabohu wehosek alpane tehom weruah Elohim. Jadi weruah Elohim dan roh Allah merah hepet alpane hamayim melayang-layang di atas permukaan air kan gitu. Ya. Nah ini jadi ini roh Allah itu bahasa Ibraninya ruah Elohim, bener ya? Betul. Oke. Nah 1-19 kan di sini tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Ya. Nah kita lihat namanya di sini. Ini 1 Samuel 19 nomor 9 di website yang sama. Wetehi ruah Yahweh Ra'ah. Ruah Yahweh Ra'ah. Jadi ini roh jahat Yahweh atau roh jahat Yahweh gitu. Atau roh Yahweh jahat gitu. Nah, makanya gue tanya bedanya apa gitu. Itu ayat sama apa tidak Samuel gitu? Sama 1 Samuel 19 nomor 9. 1 Samuel 19 nomor 9. Ayat 9. Iya. Coba saya mau buka dulu. Ya boleh, silakan. Aku kasih waktu ya 30 menit lah, silakan di ini. Berapa menit? Berapa menit, Rais? Berapa menit ya, tunggu. 12 menit. Jangan-jangan 2 menit sebelum kiamat dia belum nongol. Aduh, inilah apa namanya? Ini apa ya? Titik kanker menyembah roh itu di situ. 1 Samuel 19 itu. Ya tadi masa ada roh menciptakan roh? Itu evil spirit. Iya? Ngigo dia, salah ngomong. Dari jadi datang atas izin Elohim, ya, roh jahat itu. Oh gitu, ininya apa namanya eksegesisnya begitu. Ya makanya gue bingung gitu kok dibilangnya dalam bahasa Ibrani purenya itu ruah Yahweh gitu loh. Roh Allah kan ruah Elohim. Nah ini roh jahat daripada Tuhan itu ruah Yahweh dia. Jadi rohnya YHWH. Iya, apa? Mantap ya. Rohnya Yahweh. Jadi jahat mengizinkan evil spirit atau roh jahat itu datang kepada Saul, bukan berarti evil spirit itu adalah rohnya YHWH. Nah iya, cuman soal mengizinkannya itu nggak ada, datang dari itu nggak ada juga. Jadi ini pure ruah Yahweh. Nah kalau misalnya kita semua kan ciptaan Allah, semua datang dari Allah. Nah coba kalau roh YHWH yang jahat ini di mana dituliskan diciptakan? Ya nggak tahu saya, Anda lah. Sekarang definisinya adalah roh jahat bukanlah roh Allah atau roh Elohim. Udah, bukan. Kalau ada kata-kata di 1 Samuel berapa itu tadi? 19. Pengertiannya adalah roh Elohim mengisi. Roh evil yang datang roh evil datang atau berasal dari Elohim ini datang menggodai Saul. Selesai. Ini 1 Samuel 19 ya. Iya. Ruah Yahweh. Ruah Yahweh Ra'ah. Jadi ini kalau di bahasa Indonesia kan ini roh Yahweh jahat atau roh jahat Yahweh gitu. Mana lagi? Coba kecilin dikit supaya kelihatan semua. Oke, nih. Ya, tuh. Di screenshot aja. Tuh.
Itu Yahweh, the spirit from ruah. The spirit from Yahweh, Ra'ah. Distressing, Yahweh distressing. Jadi mana? Evil spiritnya mana? yang memang itu evil spirit itu nggak ada. Itu apa ya? Kejahatan terjemahan. Ini bahasa aslinya. Ruah Yahweh. Dor. Ruah Yahweh distressing itu. Jadi seolah-olah dianggap roh jahat, padahal itu terjemahannya bukan, tapi semua menerjemahkan sebagai evil spirit. Ya, nah itu kenapa ini Tuhannya dihilangkan kok jadi evil spirit doang? Harusnya kan ada Tuhannya. Ra'ah, ruah itu kan roh, ra'ah itu jahat. Nah kayak itu. Jadi kalau mau evil spirit ya ruah ra'ah gitu, nggak usah ada Yahweh di tengahnya. Iya, itu kan artinya ada yang datang dari Yahweh, ya berupa roh jahat. Kalau gue lihat sih yang datang ke Saul itu ya roh Yahweh itu sendiri. Kalau gue lihat dari bahasa aslinya. Ya mungkin bisa aja penerjemahan salah, bisa aja orang bilang Roh Kudus itu adalah Holy Ghost, bisa juga. Ya, cuman ini kan kita langsung bahasa aslinya, terjemahannya memang salah bener gitu. Jadi kalau kita lihat bahasa aslinya kan ini nih res, fav, het, nah ruah bacanya. Nah ini yod, he, fav, he, nah gitu. Ini res, sin, he. Nah gitu kan, resinhe dibacanya ra'ah gitu. Jadi distressing itu menekankan jahatnya gitu loh terhadap Saul kali begitu. Kali begitu. Iya, saya kan nggak bisa lihat itu dari mana sumbernya. Ini tuh Bible Hub tuh ya. Biblehub.com. Kan ada roh Allah itu stres, bisa nggak? Apa? Allah bisa membuat stres. Ya secara bahasanya begini, itulah kenapa Yahudi nggak menuhankan roh. Oh, saya kan sudah nanya ke grup-grup Yahudi, ya, apakah roh Allah itu adalah Allah? Mereka jawab iya. Nggak bisa apa-apa mereka. Bukan, jangan itu yang ditanya. Coba tanya ke Yahudi pasti jawab kok, dengan welcome akan menjawab. Apakah roh Yahweh itu bisa jahat juga? Nah gitu tanyanya. Nanti mereka jawab iya, bisa. Jadi ada dua, selalu ada balancing gitu. Ada roh najis, ada roh kudus, ada roh jahat, ada roh baik gitu mereka nanti jawabnya. Perintah Allah itu ada membunuh, ada perang, ada suruh nudurin pelacur, ada. Bukan, kita nggak ngomongin perintah, kita langsung ngomongin Tuhannya. Tuhan kan roh tuh. Disuruh Yahweh untuk nidurin pelacur, ngistriin, menjadikan istri, apa jahat nggak? Nyuruh loh. Iya ngerti kalau soal perintah itu. Cuman gua nggak ke perintahnya, gua nggak ke perintah Tuhan, gua ke roh Tuhannya yang gua bahas. Nah di sini kan roh Tuhan itu roh Tuhan jahat ini. Gitu iya, loh. Roh Yahweh membuat Saul distressing, tapi diterjemahkan sebagai roh jahat. Saulnya di bawah apon. Jadi kan gini, ruah Yahweh ra'ah gitu kan, ruah Yahweh ruah Yahweh ra'ah, roh Yahweh jahat, El hinggap di atas Saul gitu loh. Itu distressing bukan kata kerja. Sebenarnya ini distressing ini salah ini karena ra'ah itu kata sifat. Kalau misalnya pengen kata kerja, nah, udah salah ya? Sumbernya. Iya, ini terjemahannya salah. Iya, kalau jangan dipakai kalau salah, cari yang benar. Iya, makanya jangan pakai terjemahannya. Ini bahasa aslinya. Iya. Ini kan Latinnya, ini Latinnya, ini Latinnya. Tunggu ya. Ini Latinnya. Ini bahasa aslinya, ini terjemahannya. Betul. Kan gitu. Ya terus? Kenapa nah, salah?
Nah, terus kita bisa buka di sininya, kita bisa buka di sini. Set. Nah, ini kan konkordasinya atau kamusnya. Nah, jadi ra itu jahat artinya. Nah, ini ya ra. Tuh, bad, evil. Bisa juga evil. Iya, jadi bisa apa buruk, bisa juga jahat. Evil itu jahat. Iya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, jadi ini jangan di stressing ini karena ini di stressing ini kata kerja, verb. Ini sebenarnya adjektif ra itu. Pokoknya adjektif. Iya, karena merujuknya ke bahasa aslinya, bukan ke terjemahan. Iya, makanya. Nah, sekarang kalau misalnya masih nggak percaya ini bentuknya begini, kita buka yang Ibraninya. Misalnya kita buka Ibraninya di Habat ya. Habat. Genesis, bukan Genesis dong. 1 Samuel 19 Habat. Samuel. Nah, ini ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya, Habat. Ini punya Yahudi langsung nih. Kita buka. Kita langsung ke yang 19. Nah, ini salah pencet gua. Nah, ini Habat. Kita langsung ke 19. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nah, di sini. Nah, di sini dikatakan mana dia? Tunggu ya. Nenek ruah 9 kok gue 19 sih, pantesan hilang 9 sial 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini. Nah, di sini juga sama nih. Tuh. Ruah Yahweh ra'ah. Nah, ini ya, 3 kata ini ruah Yahweh ra'ah. Nah, kita lihat di sini. Ruah Yahweh. Mana deh? Ruah Yahweh ra'ah. Nah, sama. Udah benar berarti bahasa Ibrani-nya. Cuman terjemah apa ya? Gini sih Sardion. Kawan-kawan Kristen itu karena titik sentralnya roh dan Roh Kudus itu salah satu Tuhan dan Tuhan itu roh. Jadi sebisa mungkin roh Tuhan jahat itu dikaburkan dengan terjemahan. Gitu. Itu sih yang mau gua kasih. Itu penafsiran ada boleh, penafsir tetap boleh. Yang saya punya di sini adalah Alkitab LAI dan Net Bible. Dua-duanya dikatakan bahwa ada evil spirit, ada bikin distressing, yang bilang roh jahat, yang datang dari roh Yahweh kita. Seperti gitu. Jadi roh Yahweh itu mendatangkan sesuatu yang jahat ke Saul supaya dia menikam si Daud. Udah gitu aja. Iya, kalau dibikin simpel, misalnya ngambil LAI, ngambil Net Bible, itu terjemahan soalnya. Iya, yang saya paling percaya Net, banyak KJV ya, karena saya sudah ngerasain. Sama juga, mau Net Bible, mau KJV, mau NAV, Nabre, Nabs, atau Ref gitu kan, itu semuanya English, terjemahan bahasa Inggris itu semuanya, gitu kan. Ini yang gue bahas langsung ke inti dari perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu nggak ada evil spirit atau apa gitu, yang ada tuh ruah Yahweh ra'ah. Kalau di bahasa Indonesia kan itu roh jahat Tuhan. Iya, roh jahat dari Tuhan, bukan roh jahat, kejahatan, sesuatu yang jahat yang datang dari Tuhan. Begitu aja, simple aja. Jangan dihilangin ruahnya jangan dihilangin, karena ruah itu roh. Iya kan saya bilang ada sesuatu yang jahat yang datang dari roh YHWH. Udah, nggak ada apa-apa lagi.
Ah, mantap. Gitu boleh lah gitu. Gitu boleh lah. Nah itu makanya gue tuh agak bingung kok menuhankan Roh Kudus padahal Roh Kudus tuh punya lawannya yaitu roh jahat gitu. Jangan di-compare sebagai dengan Roh Kudus, ya Ruach HaKodes. Ya. Nah itu ya ini Ruach HaKodes itu nggak ada Yahwehnya loh. Kalau jahat itu ada Yahwehnya loh, ada Tuhannya. Iya. Lebih tinggi tuh. Entitas roh sama yang bisa berbuat baik, menghilangkan orang, bisa juga mengadakan sesuatu yang jahat dengan isinya supaya ada kegiatan atau distressing orang. Itu kan hak dia. Betul. Hak dia lah, suruh bunuh bapak lu ya mau kita harus bunuh bapak lu. Iya, sama anaknya. Ya, nah jadi gitu. Ini kalau dari pemahaman Yahudi ya, Roh Allah itu kebagi dua nanti. Roh Allah itu kebagi dua. Ada Roh Kudus, ada Roh jahat gitu loh. Nah kekristenan itu nggak tahu Roh jahat yang Tuhan karena terhindarkan oleh terjemahan. Tapi mereka itu paling. Mereka kan percaya YHWH. Apa? YHWH itu kan satu rohnya. Ulangan 4. Iya. Jadi roh Allah ini dia bisa kudus, bisa jahat gitu. Iya, itu sifatnya mungkin menekan sifatnya, tapi substansi rohnya itu sama. Keluaran outputnya bisa beda, gitu maksudnya mungkin aja. Jadi gini, Roh Kudus itu ya roh Allah juga sebenarnya. Ya iyalah, roh Allah yang kudus kan Roh Kudus. Nah posisinya ini dari Yahudi ya, dari Yahudi. Mungkin nggak tahu, lu beneran ngobrol sama Yahudi atau enggak? Wah. Dalam Yahudi, roh Allah itu diciptakan. Enggak. Udah saya tanya. Di grupnya Mesianik, Jewish sama Kristiani satu grup memiliki salah. Kalau apa Mesianik Judaism itu Kristen Protestan, my bre. Kan itu udah di adalah grup kumpulan antara Jews, Mesianik, Noahide, dan Kristen. Tapi oke. orang Yahudi, orang Islam nggak dikasih masuk. Orang Yahudi, orang Islam? Orang Islam nggak mau mereka. Itu. Oh gitu. Ya, itulah kalau dari Yahudi. Nanti kalau misalnya, iya Billy Yahudi itu, Billy Yahudi tahu karena sering data sama gua. Gua kan Englishnya lumayan. Coba aja tanya Yahudi ya, ini pertanyaan. Ya. Dan saya buat mereka kenal konsep surga neraka? Agak ada. Mendingan Islam. Kalau saya Islam masih ada surga neraka. Mereka tak punya. Selamat gimana caranya? Bingung. Gini bre. Karena bingung dia. Karena gini. selamat gak ada. Mending Islam. Gini bre, gue bukan maksud apa ya? Gue bukan maksud mengecilkan lu. Cuman konsep surga dan neraka, percaya sama gue, konsep surga dan neraka Yahudi itu sama seperti konsep Mesias, dan kata Mesias itu adanya di Talmud. Bukan bikinan rapi, suaranya udah mulai loyo ini. Kayak hadis itu Talmud. Nah gini, iya betul itu sama kayak hadis. Nah posisinya kalau mau dibilang itu bikinannya Rabi Sardion, kalau lu bilang itu bikinannya Rabi, ya. Yesus Mesias bukan? Dinubuatkan, ada nubuat Mesias dalam kitab-kitab Yahudi, termasuk kitab Tanah. Ya. Tapi setelah Yesus muncul, mereka kan mengharapkan Mesias yang beraja lah, bisa mengatasi segala macam, itu tidak didapat mereka di dalam diri Yesus. Makanya yang Islami itu berkutat ada 300 ayat di Alkitab Perjanjian Lama yang menyatakan kedatangan Mesias, tapi penafsirannya beda-beda. Oke, mantap. Iya, mantap itu. Nah, pertanyaan gue nih satu aja, jujur Sardion ya. Coba dalam LAI atau Net Bible-nya Sardion, coba tunjukin dari 300 ayat yang diambil Mesianik, coba tunjukin satu kata Mesias di sana, ada nggak?
Yang diurapi ada nih. Nggak ada Mesias. Ya, yang diurapi mungkin di Talmud ada. Mantap. Iya gitu. Jadi konsep kedatangan Mesias yang kedua kalinya itu adanya di Talmud gitu. Jadi kalau lu nggak percaya Talmud, Bang, ngapain Yesus jadi Mesias gitu loh? di Yahudi itu kedatangan pertama aja belum, bukan kedua kali. Kak, justru kalau kedatangan pertama itu dijelaskannya di perjanjian lama, di Tanakh itu dijelaskan. Contoh misalnya kedatangan pertama Hakim 3:15 tuh. Tuh Hakim 3:15, Hakim 3:9, Obadiah 1:21 gitu. Yesaya 19:20. Anda harus Itu tumpah-tumpah itu. Yahudi Gitu. sampai sekarang menganggap sang Mesias mereka. Sementara Kristen sudah mengakui bahwa Yesus Mesias. Tapi belum kedatangan Mesias sampai sekarang tunggu. Iya. Nah, konsep mereka menunggu Mesias itu mereka ngambilnya di mana? Di perjanjian lama atau di Talmud? Lama, ada 300 ayat mengatakan seseorang yang akan diurapi lah. Yang itu bahasa Ibraninya itu istilahnya Hamasiah. Ya. Nah, iya, Hamasiah. Nah, Hamasiah ini adanya di mana gitu loh? Di perjanjian lama atau di Talmud? Kalau di kitab tanah Yahudi, saya nggak lihat. Ya, mantap. Itulah bre. Makanya konsep surga dan nerakanya Yahudi itu sama kayak konsep Hamasiah gitu loh. Adanya di Talmud. Jadi kalau misalnya lu bilang Talmud ini bikinan Rabi atau gimana-gimana, konsep Mesias perjanjian baru nantinya hancur gitu. Kitab tanah yang diurapi itu biasanya kan ada imam atau hakim atau gimana ya. Tapi buat ini adalah yang diurapi atau yang diurapi yang disebut juga anak Allah itu PL dan PB nyambung. Nah iya, coba dilihat, coba dicari anak Allah yang diurapi atau apa? Misalnya ada nggak anak Allah yang diurapi? Misalnya Hamasiah dibilangnya, atau raja yang diurapi dibilangnya Hamasiah? Ada nggak coba? Dalam bahasa Ibrani, kalau jangan dulu bahasa Ibrani lah, karena bahasa Ibrani lu kurang kurang kesana. Coba lu lihat terjemahannya, ada nggak? Nggak akan nemu bre. Kalau terjemahan Mesias ada terjemahannya. Ya, dari 300 ya, dari 300 itu, dari 300 ayat itu tunjuk satu. Yang mana? Ya, saya harus buka ini apa? Nah, iya gitu. Maka dari itu gitu. Jadi jangan bilang Yahudi nggak punya konsep surga dan neraka. Itu ada, tapi di Talmud sama seperti Mesias adanya di Talmud juga. Talmud itu bukan firman Tuhan, tapi adalah tafsir atau buatan rabi, buatan manusia. Rabi sendiri pun antar ulama bisa berbeda pendapat. Lah, kalau gitu, nah itu maksud gua, kalau misalnya itu buatan rabi, anggaplah itu benar yang kata lu bilang buatan rabi. Artinya Yesus yang Mesias ini menggenapi nubuatan rabi-rabinya Yahudi. Ya, tapi belum datang. Loh, rabi-rabinya Yahudi itu nuliskan soal Mesias, pure Mesias. Iya, udah datang belum Mesiasnya? Iya, tapi konsepnya kan ada. Iya, itu konsep Mesias, bukan konsep surga neraka. Lah iya, sekarang kalau konsep Mesiasnya ada di rabi-rabi, ini Yesus hubungannya berarti ke Talmud, bukan ke Tanakh. Wah. Loh iya dong, kan tadi kita udah akui tidak ada konsep Mesias di Tanakh gitu. Coba tunjuk satu yang mana Mesias. Coba konsep Mesias. Coba kita baca Yesaya 53 lah. Kita baca Yesaya 53 coba. Kita ada nggak ya orang yang diurapi atau Mesias di situ? Coba. Iya. Iya. Samanya Ibrani sering diperkenalkan di sorga. Elia naik ke sorga. Saya protes. Samayim itu Kejadian 1 ayat 1. Itu artinya langit, bukan sorga. Ngerti gua, Sardion gua ngerti. Yang lu bilang itu gua ngerti. Samayim, Oranos itu gua ngerti gitu. Cuman di sini gua mau ngajak lu berpikir lebih jauh gitu. Sorga dan nerakanya Yahudi tidak ada di Tanakh, tidak ada. Mau lu juga ubek-ubek itu bolak-balik nggak akan nemu. Saya bilang nggak punya konsep kecuali itu di Talmud. Ya kalau mau percaya Talmud buatan manusia silakan, tapi bukan saya. Kalau mau percaya Talmud buatan manusia ya silahkan, tapi bukan saya. Siapa dong? Percaya di situ Yesus sudah membuat buruk ada.
Di situ Yesus apa itu banyak di Al-Qur'an dikutip itu Maria selingkuh ada di situ. Iya. Sama itu semua yang lu bilang tentang soal Yesus, mereka mengimani juga tapi di Talmud. Tentang konsep Mesias mereka mengimani juga tapi di Talmud gitu. Iya, tapi kalau di kitab Tanakh nggak ada, di Talmud ada. Yang mereka mau imani udah datang belum Mesias? Nah iya, cuman posisinya ini hubungannya apa jadinya? Konsep Mesias, sorga nerakanya. Ini kan Yesus ini kan datang ke orang Israel nih, keselamatan, masuk sorga, masuk neraka, dan dia Mesias. Nah ini kan sorga neraka Mesias nggak ada nih di Tanakh nih, nggak ada nih di perjanjian lama nih. Hades, adanya Hades. Ya nggak ada nih. Nah Sardil udah mulai kebuka sekarang nih. Mereka karena lu udah ngangkat ini sorga neraka. Nah gue bawa sekalian sama Mesiasnya nih. Mesias sorga dan neraka itu lu ubek-ubek dari Kejadian sampai Maleaki nggak akan nemu, nggak akan ada. Iya makanya saya protes sama Yahudi. Adanya di Talmud. Artinya apa? Perjanjian baru lu sebenarnya nyambungnya ke Talmud. Begitu bukan apa konsep saya. Mereka nggak jawab tentang Talmud, mereka diam. Karena gini bre, apa ya? Contoh Yahudi yang Yahudi Indonesia kayaknya kurang inilah, kurang merambah Talmudnya gitu. Gua berani mastiin yang paling paham tentang konsep-konsep di Talmud ya se-Indonesia itu Kores, Perah Istar gitu. Makanya di sini gua ngasih tahu lu, gua berusaha objektif gitu loh. Itu ada macam-macam. Yahudi yang sekarang ada yang Zionis, Yahudi biasa. Kemudian dari Yahudi biasa, yang ortodok, ada yang Yahudi modern yang nggak tahu, nggak pernah diceritain siapa Yesus, siapa anak Allah. Tapi imam besar Yahudi tuh tahu anak Allah itu adalah Allah. Nah, gitu aja. Ini kenapa dibelok-belokin lagi? Dalam Yahudi anak Allah adanya di perjanjian lama di Tanakh gitu. Kalau lu nyari ke Talmud nggak akan nemu itu konsep anak Allah itu nggak nemu. Son of God kayak gitu. Iya, makanya itu adalah yang diurapi dan akan disebut anak Allah. Di kitab Tanakh ada, perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Itulah definisinya. Yang anak Allah, nah gini, kalau anak Allah toh itu ada di Tanakh gitu. Tapi anak Allah yang diurapi itu di mana? Dinubuatkan tentang Mesias yang 300 itu disebut bahwa anakku dilahirkan. Iya. Nah, cobalah sekarang yang gantilah. Jadi ganti sekarang ya, anakku bukan anak Allah lagi. Anakku yang diurapi itu di mana? Ya ada, cuma saya harus buka dulu. Ya kan tinggal diketik di Google ayat Bible anakku yang diurapi. Nah, kayak gitu. Ini Pak, saya ada 5.000 waktu saya sering debat sama Islam, ada 5.000 file di sini, tapi harus cari dulu. Ya udah, makanya seenggaknya Sardion terbuka lah sekarang ya, mulai mengerti Yesus itu menggenapi Talmud lebih banyak gitu. Karena balik lagi gue bilang konsep Mesias, sorga dan neraka itu adanya di Talmud, bukan di perjanjian lama gitu, my bre. Nggak pernah ngutip Talmud ya, sorry, itu abad 4-3 baru dibikin ya. Iya, cuman kan Yesus ini menggenapi Mesias, sorga, neraka itu kan baru di ya kayak kita lari ke manuskrip ya, Talmud ya Sardion, Talmud sama perjanjian baru itu umurnya sama my bre, percaya sama gua. Itu abad ketiga itu saya ingat banget. Oke, Talmud abad ketiga. Kita kunci lah Talmud abad ketiga. Memang perjanjian baru abad keberapa? Bukan abad 1 ya. Hah? Dia berkembang. Ya udah abad keberapa? Talmud maunya abad keberapa silahkan. Ya bukan abad 1 aja. Oh, berarti abad keberapa? Estimasi? Bisa 3, mungkin 2,5, 4. Oke, jadi kita ambil yang paling pahit abad ketiga sama abad keempat ya. Sekarang manuskrip kekristenan yang paling komplit abad berapa? Abad kalau komplit itu tidak ada. Ada. Enggak lengkap. Ada banyak, ada 17-an. Cuma gue ambil yang paling tua. Hilang. Yang namanya kodeknya banyak hilang. Ya itu maksud gue, kodek maksud gue. Nah kodek yang paling tua, yang paling lengkap itu abad berapa diproduksi?
Dia abad berapa? Abad 3 atau 4 tuh saya lupa. Ah, pinter. Itu maksud gua. Umurnya sama. Karena waktu ketika Yahudi bait sucinya runtuh, orang Kristen bikin kitab, mengkompilasi kitabnya sendiri, bikin kitabnya sendiri, orang Yahudi bikin kitabnya sendiri, sama. Enggak, makanya umurnya sama. Yang bikin ya. Kalau perjanjian lama sudah ada. Oke teman-teman, ini OT nggak ada perlawanannya ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.